Allah bekerja, Dia tidak melihat apakah kita latar belakangnya sarjana atau latar belakang kita orang kaya. Allah bukanlah seperti itu, tetapi berbahagia kalau kita masuk dalam sekolahnya Allah. Sekolahnya Allah itu apa? Yaitu penderitaan, pengorbanan. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Intinya yang pertama, bagi yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, kesuksesan seseorang itu biasanya berpuluhan tahun, tidak hanya 1-2 tahun. Sekolahnya Allah pada umumnya saya pelajari bahwa Allah mau mengangkat seseorang itu prosesnya puluhan tahun, 10 tahun ke atas. Kalau cuma 1-2 tahun itu namanya, terkadang itu bukan sekolahnya Allah. Itu namanya, kalau kita mau cari enak, namanya kita ada di Ancol, kita mandi di kolam renang, nah itu cari enak. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang terpanggil, masuk dalam programnya Allah, masuk dalam rencananya Allah, ketika kita tidak seperti orang lain, punya mobil, punya properti. Tetapi ingat, Allah yang kita sembah, Dia spesialis membalikkan keadaan. Allah itu spesialis dari yang tidak punya apa-apa, asalkan mengasihi Dia. Jangan baru 1-2 tahun setia, ketika pergumulannya tidak dijawab, sudah mau lari dengan Tuhan. Sudah mau, saya istirahat dulu deh ke gereja. Sudah 2 tahun saya setia, kenapa pergumulan saya belum dijawab Tuhan? Saudara baca Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab berpuluhan tahun diproses Tuhan, menderita, berkekurangan. Dan ingat, Allah yang kita sembah, Dia bukan hanya Allah yang penuh dan kasih, tetapi Allah senang menguji hati atau kesetiaan orang percaya. Allah mau menguji, Allah mau lihat sampai di mana kita mengasihi Tuhan. Kalau kita hanya biasa-biasa, kalau kita hanya suam-suam kuku, tidak mungkin Allah mau pakai dengan luar biasa. Tidak mungkin Allah mau berkati dengan luar biasa. Seperti kita sudah banyak kali dengar, harus bayar harga, harus mengasihi Tuhan. Bagi yang terpanggil, bagi yang mengasihi Tuhan, mari, Allah sangat terpesona mencari orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, Allah sangat terpesona, Allah sangat terharu, Allah sangat tertarik ketika Dia dalam masalah, Dia tetap setia beribadah. Ketika dari kakak beradik 5 bersaudara, Dia yang paling miskin, tetapi Dia yang paling setia. Tetapi ingat, ada satu waktu Tuhan akan membalik keadaan. Dari engkau 5 bersaudara, engkau yang paling miskin. Tetapi kalau engkau terus menerus setia, dan saya pelajari bahwa orang yang berhasil luar biasa pada umumnya di atas 10 tahun.
Kalau kita 1-2 tahun itu belum menjadi patokan, belum menjadi ukuran. Kadangkala kita mulai kecil hati ketika lihat tetangga kita, mereka baru 5 tahun kerja, sudah diberkati, sudah punya mobil, sudah punya tanah, sudah punya ini. Tidak. Tetapi yang namanya kehidupan manusia bagaikan roda yang terus berputar. Kadangkala kita ada di atas, kita ada di bawah, tetapi kalau kita terus mengasihi Tuhan, Tuhan mencari orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tidak mundur dalam badai. Tuhan mencari orang yang tidak gampang menyerah. Tuhan mencari orang yang tidak gampang putus asa. Tuhan mencari orang yang selalu bersemangat. Tuhan mencari orang yang selalu hati yang gembira. Walaupun pergumulannya datang silih berganti, datang bertubi-tubi, tetapi hatinya tetap gembira. Saudara, mengiring Tuhan tidak selamanya enak. Mengiring Tuhan pasti ada badai, pasti ada tantangan. Perbiasalah. Karena kita sementara masuk dalam sekolahnya Tuhan. Karena tidak semua orang masuk dalam sekolahnya Tuhan. Kalau dia tidak mau menderita, kalau dia tidak mau berkorban di gereja, Tuhan tidak akan terima untuk masuk dalam sekolahnya Tuhan. Dan kalau kita masuk dalam sekolahnya Tuhan, Allah yang turut bekerja. Ketika ada orang yang mau mencelakakan kita, Allah turut bekerja. Yusuf, dia dipenjara, dia dibuang oleh kakak-kakaknya, mau dibunuh. Kami sudah mengalami itu. Mau dimasukkan di penjara Polda, kami alami. Tetapi kami lihat pertolongan Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, lebih baik kami mati di dalam pelayanan daripada kami meninggalkan pelayanan ini. Kami sangat mengasihi pelayanan ini. Kami sangat mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Biarlah Tuhan pakai kita semua. Dan saya percaya setiap penonton di khotbah ini, engkau sementara masuk dalam sekolahnya Allah, dalam rencananya Allah. Dan kalau kita ada dalam penderitaan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang mengadu kepada Tuhan. Mari kita datang berlutut di kaki Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong pergumulanmu. Ada terlalu banyak masalah beban yang kita pikul, yang kita hadapi. Kalau di luar Tuhan, kita pasti tidak mampu. Dan Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau memberkati usaha kita. Asalkan kita mengasihi Tuhan. Asalkan kita terus dekat dengan Tuhan. Kita terus berdoa. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan firman Tuhan dengan setia, Tuhan sangat terpesona. Tuhan sangat terharu. Tuhan Yesus sangat tertarik dengan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, saya melihat di anak-anak kami. Kalau anak-anak saya mengasihi saya, dari 6 bersaudara, saya pasti terharu, tertarik. Siapa dari 6 bersaudara anak saya, siapa yang mengasihi saya? Mari, Tuhan Maha Penguji, Tuhan Maha Menilai, Tuhan adalah hakim yang adil. Dan berbahagialah, tidak selamanya badai itu datang, tidak selamanya pergumulan itu tinggal di dalam keluarga kita, tinggal di dalam pribadi kita. Dan suatu saat Allah turut bekerja sebesar gunung sekalipun masalahmu. Kalau kita libatkan Allah turut bekerja. Kalau kita terbiasa mengangkat 2 belah tangan, Allah yang turun tangan. Tapi kalau kita yang turun tangan dengan masalah yang besar, Allah yang angkat tangan. Oh, silakan. Kamu kan bisa, kamu sudah turun tangan. Tetapi mari kita selalu terbiasa berserah. Setiap hari,
sebelum engkau keluar rumah, sebelum engkau bekerja, engkau berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.